saya mendapat informasi bahwa setengah 5 pemeriksaan Rocky Gerung itu selesai. Cuma sekarang udah jam berapa? Jam berapa sekarang? Udah setengah 5, tapi belum ada tanda-tandanya ini. Setengah 5 sekarang. Jadi kita sepakat dengan apa? Ini kan aksi spontanitas ya. Jadi setelah Bung Rocky kita pastikan naik ke atas mobil dengan sehat dan selamat, maka kita langsung juga membubarkan diri. Ya, Pak Polisi juga tahu nih bahwa aksi spontanitas ini kita lakukan demi menjaga nilai-nilai demokrasi yang jujur saja kemarin dicederai oleh oknum caleg dari PDIP. Ya, Gitu kan? dari Cianjur. Ada kejadian-kejadian yang Calegnya dari Cianjur. kategori teror karena melakukan pelemparan terhadap Rocky Gerung ketika menyampaikan statementnya dalam seminar di Yogyakarta. Itu juga sangat tidak dibenarkan, apalagi yang melakukan penipuan itu bukan orang Jogja, tapi orang yang sengaja didatangkan dari luar Yogyakarta, yaitu Jawa Timur, untuk datang ke sini. Ini tentu saja adalah bentuk-bentuk rekayasa membungkam nilai-nilai demokrasi yang hari ini kita perjuangkan bersama-sama. Maka kita hadir hari ini untuk ikut serta mendukung apa yang menjadi akal sehat Bang Rocky Gerung, apa yang menjadi cita-cita demokrasi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena dengan tindakan-tindakan itu yang terjadi adalah kekonyolan dan kebodohan yang diperlihatkan oleh elit-elit penguasa hari ini. Nah, yang disayangkan adalah statement daripada pejabat-pejabat, petinggi-petinggi partai politik itu sendiri. Dalam hari ini, Sekjen PDIP, Hasto, yang katanya itu bagian daripada kebebasan berpendapat. Itu pernyataan yang menyesatkan, keliru, dan goblok. Ya kan? Pernyataan masuk pernyataan kategori bajingan tolong juga. Kalau memang itu bagian dari kebebasan berpendapat, dia sampaikan secara narasi, jangan main fisik. Kalau sudah main fisik, itu masuknya adalah persekusi atau diteror. Anda bisa berlogika nggak sih? Ya kan? Jangan hambat demokrasi, itu sama dengan tidak memperjuangkan nilai-nilai perjuangan Bung Karno itu sendiri. Jadi Anda harus lebih belajar lagi ideologi perjuangan Bung Karno, ya kan? Atas dasar kebebasan demokrasi yang diperjuangkan tahun 98, Anda bisa jadi sekjen PDIP dan saat ini. Bukan setelah Anda berkuasa, Anda malah mengangkari, menginjak-injak demokrasi yang sudah diperjuangkan oleh rakyat Indonesia. Ini sungguh sangat tidak dibenarkan. Maka dari itu, kita minta juga kepada Pak Hasto untuk meluruskan statementnya. Jangan asal ngomong lu di media. Anda partai penguasa masalahnya. Anda partai terbesar fraksinya di DPR. Ya kan? Justru kami minta kepada PDIP untuk sadar sesadar-sadarnya. Berdasarkan fakta, PDIP adalah partai yang paling banyak terlibat kadernya dalam kasus korupsi. Juga sangat mendukung lahirnya undang-undang bajingan dan tolol, undang-undang Omnibus Law yang menyengsarakan rakyat, yang bikin susah rakyat, yang bikin sulit kaum buruh hari ini. Juga menjadi biang kerok terjadinya perampasan tanah oleh saudara-saudara kita yang ada di Pulau Rempang, Batam di sana. Nah, dalam kesempatan ini juga saya meminta kepada pihak kepolisian untuk segera membebaskan semua tahanan-tahanan yang kemarin ditangkapi secara brutal, bahkan dihina-hina, diancam akan dibunuh. Itu adalah tindakan mereka, bukan perampok, mereka bukan koruptor, mereka adalah pejuang rakyat yang mempertahankan tanah air mereka, tanah nenek moyang mereka dari kerakusan daripada kaum-kaum investor. Atas nama investasi, atas nama regulasi, atas nama undang-undang ingin mencaplok tanah-tanah rakyat. Itu adalah jelas kebijakan yang bajingan dan tolol dari rezim Jokowi ini. Ya kan? Itu sama saja. Ini justru berpotensi untuk terjadinya pecah belah. Bukan Rocky Gerung ngomong bajingan tolol di seminar di sana, kemudian dilaporin di polisi di sini. Lantas dia dituding untuk memecah belah bangsa. Yang memecah belah bangsa itu ya kebijakan-kebijakan perampasan tanah-tanah rakyat yang ada di daerah-daerah. Di luar ini. Gitu loh. Jangan atas dasar mengamankan kebijakan pemerintah pusat, ya kan? Semua jadi legalkan untuk merampas tanah-tanah rakyat yang sudah mereka huni di situ, udah tinggal di situ sejak ratusan tahun yang lalu. Pulau Rempang itu ada sejak tahun 1834, jauh sebelum Indonesia merdeka.
Jadi ketika mereka semua di sana mempertahankan, berjibaku, berdarah-darah, bahkan sampai terjadi kerusuhan di BP Batam kemarin, itu dalam rangka mempertahankan tanah air mereka. Kalau terus pemerintah pusat melegalkan, memberikan izin HLGU yang kelewat batas kepada investor-investor itu untuk menguasai tanah rakyat, maka di situ potensi perpecahan bangsa Indonesia akan terjadi. Disintegrasi bangsa akan terjadi karena mereka menganggap pemerintah pusat tidak mampu melindungi tumpah darah rakyat Indonesia, saudara-saudara. Itu yang harus dilawan. Jadi rejim Jokowi ini benar-benar sudah melanggar apalagi ini tugas-tugas pemerintah pusat dalam konstitusi kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga tumpah darah rakyat Indonesia, juga melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi itu saja dia sudah langgar. Lantas kemudian siapa bilang Pak Jokowi tidak melanggar hukum? Memang Pak Jokowi tidak melanggar hukum, tapi melanggar konstitusi. Itu sama dengan hukum dasar cebong kampret goblok kalian. Kagak ngerti juga. Masih aja. Itu susahnya kalau mereka itu besar-besar yang dibayar oleh rejim membenarkan yang salah, ya kan, menyalahkan yang benar. Yang terjadi tidak sesuai pernyataan dengan kenyataan. Itu adalah ditambah lagi nih, satu lagi nih saya ingatkan nih, Bapak Mahfud MD yang terhormat, Bapak Profesor Menko Polhukam menyatakan bahwa kejadian di Pulau Rempang itu adalah bukan penggusuran tetapi pengosongan lahan. Itu mengingatkan saya terhadap ada pemimpin yang bilang itu bukan mudik tapi pulang kampung. Sama bodohnya kan, jadi bikin pernyataan bajingan tolong semua hari ini. Jadi kita rakyat Indonesia yang sadar akan kondisi bangsa ini, gitu loh, kita semua wajib bersama-sama mengawal NKRI, mengawal konstitusi kita agar tidak hancur lebur di dalam masa rezim Jokowi ini. Apalagi sebentar lagi dia lengser ke Prabon, sudah tidak calonkan diri, jadi nggak usah lagi cawe-cawe lah. Udah lu tobat nasuha, urus negeri ini sampai periode berakhir. Jangan memaksa munculnya kekuatan-kekuatan rakyat untuk menggulung pemerintahan rezim Jokowi yang hari ini benar-benar sudah banyak kebijakannya yang dibuat secara ugal-ugalan, amburadul dan brutal. Jadi wajar rakyat Indonesia menyatakan itu adalah produk bajingan dan tolol. Ya kan? Hari ini kita saksikan itu semua. Belum lagi kampanye solid, bukan solid tapi sulit. Ekonomi sulit, cari kerja sulit, cari duit sulit, cari pinjaman sulit, cari istri sulit, cari suami sulit, karena statusnya sudah tidak jelas. Ini jangan bilang solid, fakta hari ini adalah solid. Fakta hari ini adalah solid. Ekonomi solid, cari uang solid, cari utangan solid, cari pacar solid, cari istri solid, cari suami solid, semuanya serba sulit gara-gara kebijakan yang bajingan dan tolol dari rezim Joko Widodo yang didukung oleh partainya. Karena dia buat tugas partai, maka dia menjalankan amanat partai. Partainya itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berkuasa hari ini, yang semua pejabatnya ngomong-ngomong tidak benar di media sosial, tidak sesuai dengan pernyataan dan kenyataan. Maka dari itu dalam kesempatan ini, ingat saudara-saudara rakyat Indonesia, jangan dipilih lagi, tenggelamkan mereka di pemilu 2024. Setuju? Setuju tidak? Setuju tidak? Bolo-bolo, hidup rakyat Indonesia, hidup mama yang melawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.